Baik, Bapak Ibu, ada seseorang yang tanya kepada saya. Ini pertanyaan ini mungkin nih ada di dalam hati kita juga yang beribadah di sini, saudara. Pertanyaannya dia gini, Pak, mengapa gereja kita, ya GBI DDC itu, mengapa kalau melakukan perjamuan, ya itu bukan minggu pertama? Umumnya kita tahu minggu pertama ya, umumnya. Kalau GBI itu ya seluruhnya lah minggu pertama, kecuali Katolik. Katolik itu setiap minggu ada komuni gitu, saudara. Ya, oke. Saya cuma bilang begini, nggak tahu tuh. Maksudnya ya bukan diprogramkan, ya minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, enggak. Ya tapi ya tergeraknya. Gitu. Lalu saya kasih contoh begini aja. Karena teman saya, saudara, di GBI juga, dia kalau setiap minggu pertama, kemarin kan 3 Agustus ya minggu pertama ya. Minggu pertama itu dia ibadahnya 2 kali. Jam 7 dan jam 9. Lalu setelah minggu kedua, ketiga, keempat ada atau 5 minggu, itu ibadahnya sekali, jam 9. Lalu saya tanya, kok kenapa gitu? Kenapa minggu pertama aja ibadahnya 2 kali, ibadahnya sekali? Oh 2 kali ya? Oh ya. Lalu setelah itu ibadahnya sekali, kenapa? Dia bilang gini, Pak, kalau minggu pertama itu jemaatnya banyak. Oh, kenapa? Kan mau perjamuan. Oh, itu saudara. Lalu orang ini bertanya lagi kepada saya, Pak, bukankah kalau kita perjamuan, yang biasa di gereja disebut perjamuan kudus, padahal di Alkitab nggak pernah disebut perjamuan kudus. Yang adanya perjamuan malam. Ya kan ada filmnya kan, perjamuan malam. Atau perjamuan Tuhan gitu saudara. Ya, saya nggak tahu juga dari mana disebut perjamuan kudus. Ya. Boleh kita selidiki saudara ya, karena gereja itu banyak ikut-ikutan aja, karena udah ribuan tahun begitu, begini ya kita lakukan yang sama gitu saudara. Dia bilang gini, Pak, bukankah kalau minggu pertama kita perjamuan kudus, ya misalnya Agustus kemarin tanggal 3, itu kan menghapus dosa bulan Juli. Kita ketawa kan, tapi ini benar, serius banget dia nanya, Pak, bukankah menghapus dosa kita bulan Juli? Oke. Lalu saya bilang gini, berarti enak ya ikut Tuhan ya. Setelah kita perjamuan kudus, tanggal 3 Agustus, kita berbuat dosa aja. Nanti awal September, tanggal berapa ya? Tanggal 7. Tanggal 7 September, kita perjamuan lagi untuk menghapus dosa bulan Agustus. Kalau itu konsep yang ada di pikiran kita, berarti saudara, kita terjebak dengan hukum agama. Jelas ya? Kita belum hidup dalam cinta. Kalau kita hidup dalam cinta, saudara, beda. Jelas ya? Oke, oh ngerti Pak. Ya saya bilang saya nggak tahu juga. Kadang-kadang minggu kedua, kadang-kadang minggu ketiga, kadang-kadang bulan itu nggak ada, nggak apa-apa. Nanti bulan depannya baru ada gitu. Atau nanti mungkin bisa tiap minggu, ya nggak apa-apa. Ya, karena semua kan aturan yang dibikin oleh manusia. Tapi kan sebenarnya semuanya dasar kita cinta. Itu penting. Penting sekali, saudara ya. Nah, saudara dalam kehidupan kita, kemarin di dalam persekutuan, saudara ada seseorang doanya begini. Tuhan Yesus, kami mau persekutuan, ya. Kami mau meninggalkan kesibukan duniawi kami dari Senin sampai Jumat. Kami mau meninggalkan kesibukan duniawi kami. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Gak ada yang salah kan doa ini kan? Tapi setelah itu saya tegur dia. Saya bilang di hati kamu berarti masih ada pemisahan. Ya, waktu aku kerja, waktu aku ke kantor, waktu aku buka toko, waktu aku buka warung atau apapun pokoknya. Itu duniawi. Tapi nanti aku ke gereja itu rohani. Itu saudara, itu pemisahan kita. Itu pemisahan kita. Itu yang membuat kita di sininya nggak bisa menikmati cinta. Kenapa? Karena semua kita di sininya, di otaknya sudah tertancap akar buah pengetahuan baik dan jahat. Semua kita termasuk saya. Hanya anugerah Tuhan aja kalau kita mau terbuka hati kita. Anugerah Tuhan aja dia saja satu-satunya yang bisa mencabut akar itu. Dan kalau udah tercabut di pikiran kita, kita bebas, kita netral. Mata kita kalau lihat orang lain tuh gak sinis. Selalu kalau orang beda pendapat sama kita akan langsung bilang mudah sesat dia. Karena beda pendapat. Jangan. Jelas ya? Jangan.
Gak apa-apa kita berbeda pendapat. Gak apa-apa kita tunjukin, gak apa-apa. Yang penting jangan tonjok-tonjokan. Gak apa-apa kita beda pendapat. Ya sis, jangan takut beda pendapat dengan saya. Jangan terima apa yang saya ngomong mentak-mentak. Jangan, Pak saya gak setuju Pak. Gak apa-apa. Mau katakan boleh Frik. Saya gak setuju. Ya, Grace boleh. Gak apa-apa. Gak setuju, nanti ceritanya di rumah berdua. Udah tambah sesat. Ya, ngomongnya di persekutuan, saya nggak setuju Pak. Nggak apa-apa kok, karena ini kan bukan pengajaran, bukan. Saya nyampaikan ini buat saya sendiri. Untuk apa? Diobrak-abrak, pokoknya digoncangin semua ini. Yang penting apa? Lepas. Saya tanya, enak Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi itu pemisahan kita saudara. Ya, oke. Saya mau tanya nih, siapa yang belum sarapan pagi ini? Angkat tangan. Malu. Siapa yang belum sarapan? Wah, Lucy. Apa lagi? Ada enggak? Putiska belum juga? Wah, Emil. Oh ya, sini Emil ya. Sama Lucy sini. Berdoa sini. Lo enggak apa-apa, gue mau kasih sarapan loh. Waduh, jangan takut. Tolong mic-nya. Kenapa? Enak bisa aja. Oh, dia jangankan bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jerman, dia nggak tahu semua. Karena naik ke atas. Jangan sama aja kita Lus. Untung Victor yang baca tadi kan. Dia bilang, udah nggak apa-apa, nggak pintar bahasa Inggris, tetap dicintai Tuhan Yesus. Tetap dicintai suami kan? Oke. Mau kue nggak? Pilih, ada 2 rasa, satunya kafe, satunya banana. Banana aja salah. Pisang sama kopi. Kamu mau apa? Mau kopi. Anak muda sukanya kopi. Kamu mau pisang atau mau kopi? Kopi aja Pak. Ya udah, saya masih ada stok 1 ini kopi. Ya, oke. Ya, silakan dibuka. Ambil tisu boleh. Yang nggak angkat tangan bilang, aduh gua nyesel tadi nggak angkat tangan. Masih ada 1. Oh masih ada tuh Fik ya. Kayaknya buat pendamping deh tuh. Udah, dibuka dulu aja. Ini saya pegang mic-nya sini, takut pegang. Isi duit. Buka. Setannya mulai memberontak. Karena enak kan kita ngomong begini apa adanya ya. Enggak apa-apa kok enggak setuju. Saya senang. Kalau orang apa ada tuh Tuhan senang loh. Wah, gue pikir duit ini. Oke. Terus ya ininya taruh ya. Oke, ini ada roti kan. Ini Papa Buns. No Mama Buns. Papa Buns ya, oke. Kamu kalau mau makan, kamu doanya gimana? Jangan diliatin orang doa. Disuruh doa diliatin. Kamu mau doa ini mau makan roti. Dalam nama Tuhan Yesus saya makan. Coba, enggak. Dalam nama Tuhan Yesus makan. Udah gitu ya. Oke, ya. Bagus dia memang kocak sih dia. Enak kayak gini, betul. Sadrak, lu bersyukur punya istri kayak begini. Dia apa adanya. Kecuali lagi meleset. Kalau meleset ada apanya dia. Oke, Emi, kamu kalau makan roti ini, saya suruh doa. Ayo Emi, semua kita dikasih roti, kamu pimpin doa. Doanya gimana? Ya. Tuhan, Emily makan ya. Apa? Gimana? Tuhan, Emily makan ya. Emily makan ya, oke ya. Ini doa yang paling praktis. Simpel ya. Oke udah. Cukup? Ya, lanjutin makannya silakan. Mau tetap di sini atau boleh? Oh ya udah. Bawa lah memang. Oke. Iya. Wah. Mestinya saya pesen cookiesnya Lea. Cuman gak sempet Lea baru terpikir kemarin. Oh Lea. Langsung saya turun beli di bawah ada sorenya. Oke ya. Saudara, umum ya, kalau kita disuruh doa itu umum, ya doa tadi singkat kan. Tuhan Yesus, Emil mau makan. Tuhan Yesus, saya mau makan. Umum kan. Atau yang umumnya gini, Tuhan Yesus berkati makanan dan minuman ini menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Betul nggak? Umum itu, jangan takut. Umum itu, termasuk pendeta sekalipun saudara. Berapa hari yang lalu saya lihat short video yang pendek seorang pendeta yang jemaahnya mungkin udah ratusan ribu kali, banyak sekali saudara. Doanya begini, dia bilang gini, dia ngajarin ya. Dia bilang kalau doa makan itu nggak ada hubungan rohaninya.
Cukup berkati makanan jasmani ini, itu jasmani, nggak ada hubungan rohaninya. Oke, itu pandangan dia, nggak apa-apa kok. Benar nggak? Ya benar. Sudah, jelas ya. Apa yang kamu doa salam ini, benar nggak? Benar. Pak, tapi kalau udah lapar juga lupa juga doanya Pak. Atau berdoa menurut kecepatan masing-masing gitu saudara. Ya, tapi ada yang lebih rohani lagi, saudara, doanya begini, Tuhan Yesus, Kau berkati makanan minuman ini Tuhan. Tuhan berkati fakir miskin di sana. Betul? Berkati janda-janda. Saya kalau dengar doa ini dalam hati saya, kenapa enggak berkati duda-duda? Kenapa? Kenapa Ibu Elizabeth Rukmini? Kenapa janda yang diberkati? Umumnya janda enggak kerja sekarang ya, umumnya. Tapi janda muda banyak kerja juga, Bu. Enggak, kita enggak bahas janda kok di sini. Oh, enggak. Tapi kan gitu kan. Atau lebih rohani lagi masuknya. Tuhan, kami tengking virus-virus. Bakteri-bakteri di makanan dan minuman ini Tuhan. Keluar dalam nama Yesus. Oke. Bakteri kolesterol. Bakteri darah tinggi. Oh, semua kita tengking saudara. Tapi di depan kita semuanya kaki 4. Kita sadap semua. RT, RW, lurah. Tahu ya. Ya, RW itu anjing. Saudara, ya babi, itu ya, biasanya disebut B1 saudara. Di Manado kemarin tuh saudara, mereka ada pasar ekstrim saudara, di Tomohon. Saudara tinggal klik aja di YouTube, tulis pasar ekstrimnya Tomohon. Saudara akan lihat anjing yang begini saudara, ya udah dibakar gitu ya. Ya, ada ular, ada paniki itu kelelawar, ada kalong, saudara, ada tikus. Ya, mereka sebut tuh tikus hutan gitu saudara, yang makannya buah-buahan ya, gitu saudara. Mereka nikmati, termasuk kucing pun mereka makan. Ya, makanya orang Bangka juga sama, saya dulu juga sama. Ular sanca makan ayam, kalau dia udah makan kan dia nggak bisa kemana-mana kan, udah kita gebukin saudara, kita potongin, kita makan. Makanya kalau Hawa itu orang Bangka, Hawa itu kalau orang Pangkal Pinang, saudara, digoda sama ular, ularnya dimakan. Sayang, Hawa bukan orang Bangka. Atau Hawa orang Manado, Hawa orang Batak, habis itu ular. Ya, bikin sop atau sate gitu. Ya. Oh, sempat. Jelas, hari ini kita mau melihat, kita mau diobrak-abrik oleh Tuhan, saudara. Bebaskan roh Tuhan di hati kita masing-masing, saudara. Ketika sakit di sini atau saudara berontak di pikiran saudara, biarin Tuhan. Saudara tidak harus setuju dengan saya. Khotbah tentang kemiskinan, ada orang berkata gini, Pak, saya mau keluar dari ruang ibadah, Pak. Waktu Bapak ngomong tentang mental miskin, saya tersinggung, Pak. Bagus. Saya bilang bagus. Kenapa? Itu menunjukkan kamu masih ada ikannya. Itu menunjukkan masih ada roh miskin dalam diri kamu. Jelas ya? Jadi kalau saudara tersinggung, itu ada ikan di dalamnya. Gak apa-apa. Saya habis khotbah, teman saya yang live streaming, pagi, mereka live streaming pagi saudara. Ya, itu banyak punya karunia. Langsung saya di WA, Pak, di hati Bapak juga masih ada roh miskin. Saya bilang, yes. Saya khotbah bukan buat Bapak Ibu, saya khotbah buat diri saya makan. Saya tersinggung, saya juga tersinggung kok. Kurang ajar kok. Masih nempel roh miskinnya ya. Betul ya Salomo ya? Harusnya jadi singa, keluarnya kucing. Kita ini kan Yesus dari singa Yehuda, mestinya auman kita, wow. Tapi saudara ketika kita menghadapi masalah, ngadepin orang, kita ciut jadi kucing. Takut. Itu kenyataan kekristenan saudara. Jelas ya. Ya itu ada dalam diri saya juga, kadang-kadang jadi kucing suaranya. Mestinya kan harimau. Wow. Betul enggak? Enggak loh bunyinya. Meong. Meong. Enggak bisa. Enggak bisa saudara ya. Jadi semua kehidupan kita ini rohani. Saya kasih judul khotbah hari ini. Semuanya rohani. Tidak ada pemisahan ini rohani, ini jasmani. Enggak ada. Kalau di Alkitab ada pemisahan manusia lahiriah dan manusia batiniah. Silakan. Tapi kita ini sebagai manusia roh, semua yang kita lakukan itu adalah rohani. Makanya kalau kita tangkap di sini nggak bisa.
bebaskan Tuhan di hatimu. Saudara, wah saya bilang ini luar biasa keren. Mari kita akan buka 1 Korintus 10, kita akan baca dari ayat 1 sampai 4 dulu. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Sudah ada di depan, yuk kita baca sama-sama. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Saudara, oke, ayat yang ketiga. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Kita berhenti dulu. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Oke, saudara perhatikan, saya tanya dulu nih. James, orang Israel ada di padang gurun, Tuhan kasih apa? Mereka makan. Apa namanya? Jangan ke sana dulu. Bantang-bantang roti. Enggak bakmi. Apa? Mana. Tahu ya? Mana. Mana itu turun dari langit memang. Pagi-pagi mereka diperintahkan Tuhan untuk ngambil. 1 gomer, 2 gomer itu ukuran ya. Bukan namanya si gomer ya. Itu ukuran untuk kebutuhan mereka. Satu keluarga berapa orang? Kalau ada yang serakah, ada yang rakus, mereka ambil double supaya besok gak keluar. Yang lebihnya besok berulat. Ya. Tetapi kalau hari Jumat, karena Sabat itu hari Sabtu, saudara, ya hitungnya mulai Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore itu hitungnya hari Sabat. Mereka tidak boleh beraktivitas apapun, masak pun mereka gak boleh semua aktivitas itu. Kayak nyepi di Bali. Ya, sampai hari ini agama Yahudi masih lakukan itu, saudara. Hari Jumatnya mereka boleh ambil double. Karena besoknya gak boleh keluar. Kok gak busuk? Iya. Saudara kita selain sebagai kekasih Tuhan, tapi kita juga sikap hati kita juga sikap hati seorang hamba. Ketaatan kita bukan hukum, tapi cinta. Amin. Iya. Kita suami istri. Enggak usah hukum, taatilah dan hormatilah suamimu. Enggak usah, cinta aja. Otomatis kok itu akan keluar. Dasarnya cinta. Jelas ya? Ya. Jadi kan makanan mana? Tapi kenapa disebut makanan rohani? Lihat, kenapa? Ayo. Kan mana? Mana itu kayak apa embun gitu, embun putih gitu. Mereka ambil pagi-pagi hari, kalau mereka kesiangan mencair. Ya, mereka pulang, mereka kelola lagi. Mereka makan lahiriah kok. Betul gak? Tapi kenapa disebut makanan rohani? Oke, simpan dulu, save dulu. Ayat keempat. Ayat keempat kita baca sama-sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Kok minuman rohani? Padahal mereka minum dari mana ketika mereka di padang gurun? Henok, mereka minumnya dari mana airnya? Dari batu kan? Keluar kan, betul gak? Ketika batu itu dipukul oleh Musa, keluar airnya. Perlu filter gak, Saudara? Gak perlu. Keren ya? Keren gak? Saudara pulang ibadah nih jangan minum air yang di kamar mandi ya. Mentang-mentang udah dengar gini, wah batu karang Pak, kan di gereja batu karang. Jangan, sakit perut mulus nanti. Betul gak? Saya ketika sama istri pergi ke Malang, saudara, teman-teman kami itu punya tempat permainan kolam renang gede. Kolam renang gede banget. Itu zaman tahun 80, 90 ramai banget, saudara. Ya, omset sehari kadang-kadang bisa 50 juta, zaman itu loh. Karena gede banget, saudara. Itu airnya dari air gunung. Air gunung, jadi ngalir terus airnya tuh. Jadi kolam tuh bersih terus. Dia bilang gini, minum aja air tuh. Beberapa minum, sedikit gitu ya, cuci. Dingin banget, enak banget ya. Ya, saya bilang saya gak mau. Saya gak mau. Tengok ya. Jangan nantang dulu. Itu bapak sih, kolot aja kan. Ya, kalau saya ngomong tuh ada pandangan sayanya, saudara punya pandangan sih gak apa-apa kok. Gak apa-apa, kita beda. Gak apa-apa, jangan takut beda. Kita terjerumus kalau kita sama. Persekutuan bukan kita mempersamakan persepsi, bukan.
Tapi persekutuan kita ngomongin aja. Saya nggak setuju Pak. Oke nggak apa-apa. Yang penting apa? Hatinya nggak kesel. Ya, kalau hatimu kesel, hatimu dengki, saudara, akhirnya kamu keluar. Bukan itu urusannya. Itu salah besar, salah kaprah kok. Tuhan kita sama. Ya, jelas ya. Jadi kita mesti, Pak saya nggak sependapat dengan roh miskin Pak. Kan Matius 5 ayat 3 jelas berkata khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapanku. Sebab mereka empunya kerajaan surga. Saudara, Tuhan ngomong orang miskin akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ya, kita nggak terima karena kondisi kita mungkin lagi miskin. Ini bukan berbicara situasi miskinnya tapi mental. Kemarin saya beli sotomi. Karena istri gak sempat masak, lagi sakit. Lalu saudara, mbaknya itu lucu banget itu. Dia jual di Tanah Kosong, sotomi Bogor itu ya. Mbaknya tuh diem pokoknya. Mbak pesan, saya makan di sini, bungkus ya, 4. Dia diem gitu. Tapi tiba-tiba dia bisa ngomong gini, kok itu rumah di depan. Itu rumah di depan, ditunjukin rumah di depan gede 2 lantai atau 3 lantai saudara. Ada 2 mobil warna putih. Itu kok pemiliknya gak pernah pakai kok kalau kerja. Pemiliknya kalau kerja selalu naik taksi. Selalu dia bilang, dia ngasih lapar. Aneh banget saya bilang ini, apa ya maksudnya ya. Mau hujan, mau panas, dia gak pernah pakai. Lalu dia bilang ini, kok tahu gak kerjaan dia bilang? Ya gak tahu lah. Wah, urusan saya cuma RT 23, itu pun saya nggak perlu banyak tahu. Ya, kalau banyak tahu stres ngurus RT. Kemarin ada WA saya, Pak RT tolong dong, kasih tahu di grup yang bawa anjing keliling, tolong kotorannya dibersihkan. Jadi ngurus cuma kotoran anjing, kotoran kucing. Ya itulah karena kita itu mau aman sendiri, mau safe sendiri, itulah egoisnya kita. Jelas ya? Kalau kita yang punya anjing, kita nggak akan komen begitu. Tapi kalau nggak punya anjing, waduh Pak kotor Pak, lagi nyapu kotor. Ya itu ego, kita tuh ego. Pokoknya aku nggak boleh diganggu. Tapi kalau lu ganggu gue protes. Itulah kita manusia, termasuk saya. Kerjanya di Sudirman loh kok. Tapi dalam hati saya bunyi gini, boleh kaya, tapi kalau mental miskinnya masih nyangkut, tetap nggak bisa nikmati. Jelas? Tiap hari kerja. Senin sampai Jumat. Loh 2 mobil kalau 1 genap 1 ganjil kan gampang. Sekarang kalau orang punya 2 mobil gitu kan 1 genap 1 ganjil. Nggak ada alasan kan. Tapi itulah saya bilang dalam hati saya juga melihat kok di depan mata saya sama. Kalau lagi musim hujan dia nggak akan mungkin keluarkan mobilnya. Dia pasti naik taksi. Silakan. Saya nggak ada hubungannya. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan, itulah salah satu ciri mental miskin. Mental miskin itu bukan betul-betul miskin, bukan. Udah kaya, udah berlimpah, tapi tetap mentalnya miskin. Bisa nggak? Mental miskin itu adalah apa? Dulu saya nggak bisa beli, sekarang saya bisa beli, saya beli. Sekalipun itu saya tidak butuh. Itu mental miskin. Dulu saya nggak bisa beli mobil ini kok, saya nggak bisa. Sekarang saya bisa beli, saya beli. Dulu saya nggak punya 1, saya bisa beli 2, saya beli 2. Nangkep? Saya nggak bisa beli baju dulu, aduh itu baju selalu warisan dari kakak. Anak 12, yang bungsu dapat dari yang nomor 1, coba. Itu berapa puluh tahun, Grace? Aduh, saya mah jarang dibeliin baru. Yang beli baru mah Koko sama Cici. Kita mah dikasih terus. Waktu kita diberkati, di sininya meronta. Oke, sekarang saya bisa beli. Sekali kita masuk toko, H&M ke, Zara ke, yang saya tahu gitu ya. Pokoknya gitu. Kita sikat semua. Kenapa? Aku bisa beli. Itu ciri mental miskin. Beli tapi nggak pakai. Beli tapi itu nggak butuh. Kenapa? Ya memang meronta nanti ketika dengar khotbah seperti meronta. Pak kan duit-duit saya. Iya iyalah. Tapi itu mental miskin. Kalau mau dipelihara terus silakan sampai tua. Makanya banyak orang udah tua duitnya miliaran saudara. Hidupnya irit. Saya cuma bilang oma mati duitnya buat siapa.
Enggak tahu sih. Opa, duitnya buat siapa? Enggak tahu sih. Itu mental miskin. Ya, nikmati dong, bukan nikmati duitnya foya-foya, bukan. Nikmati Yesus di dalam itu. Duit itu netral. Tapi kalau duit itu sudah mengikat hati kita jadi mamon yang tidak jujur, itu ada roh namanya, ada cinta uang yang mengikat kita. Susah lepas. Hanya Yesus yang bisa melepaskan kalau kita terbuka hati kita. Kalau udah lepas itu Bapak Ibu, wah, harta bangsa-bangsa akan mengikuti. Mau harta bangsa-bangsa? Iya, buru-buru harta bangsa-bangsa, gaji aja kita nggak bisa kelola. Tuhan yang ngomong loh, Yesaya 60, harta bangsa-bangsa yang Tuhan akan kirim buat kita. Sampai kita bilang ini, Tuhan stop. Ya, jadi hari ini kita masuk tentang semuanya rohani. Oke, kita akan masuk ke 1 Korintus 11, mulai dari 20, nanti Victor akan baca buat kita di terjemahan sederhana Indonesia. Silakan Vic. Kedua, saya dengar bahwa ketika kalian berkumpul, ternyata perjamuan yang kalian rayakan tidak pantas disebut perjamuan Tuhan. Sebab ketika kalian makan bersama sebelum perjamuan Tuhan, setiap orang berebut mengambil makanan sendiri tanpa menunggu yang lain. Akhirnya ada yang tidak mendapat bagian dan kelaparan, sedangkan yang lain kekenyangan bahkan mabuk. Saudara perhatikan, perjamuan itu saudara sama seperti kayak perjamuan malam. Ya, sebelum Yesus disalib, sebelum Yesus ditangkap, dia kan melakukan perjamuan malam kan. Apa itu isinya? Roti dan anggur. Kenapa roti? Roti itu makanan pokok orang Yahudi. Kalau kita nasi, sama anggur. Anggur itu minuman sehari-hari mereka. Yohanes pasal 2 menceritakan perkawinan di Kana. Ingat? Hari keberapa air anggurnya habis? Hari ketiga. Yesus datang ke ibu Yesus, Maria datang kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Maksudnya gini, bikin mujizat dong. Tapi Yesus berkata apa? Belum saatku ibu. Tapi Maria bilang ini sama pelayan-pelayan. Apa yang dia suruh kamu lakukan ya. Lalu Yesus panggil beberapa pelayan. Oke, itu ada sumur, kamu ambil air di sumur itu. Isi di bejana-bejana ini. Kenapa orang Yahudi itu pasti ada bejana? Karena bejana tempat air, saudara, di setiap depan rumah ada bejana. Untuk apa? Setiap tamu yang datang atau tuan rumah yang keluar, waktu pulang kakinya mesti dicuci. Itu adat. Bukan soal bersihnya tapi adat. Dan harus dilakukan terus. Satu bejana itu isinya 100 liter. Saudara hebat pelayan-pelayan nih, gak komplain, gak nanya, gak setujunya atau apapun, mereka ikut aja. Mereka timba air di sumur, masukin di bejana itu. Lalu dibilang kasih sama pemimpin pesta. Waktu pemimpin pesta mengecap anggur itu, wow dia kagum. Kok ada ya anggur sebaik ini ya? Itulah dari Tuhan kita buat kita. Tapi kita seringkali curiga sama Tuhan. Tuhan itu kasih yang terbaik buat kita. Saudara, kita curiga, ada apa ini? Ada apa ini? Ayo. Tuhan ambil yang lama kita berontak. Tuhan ambil mainan kita berontak. Padahal di balik itu ada yang baru dari Tuhan yang Tuhan mau kasih. Ketika saudara tahu orang Yahudi itu kalau pesta itu bukan sehari. Bisa seminggu pestanya. Dan mereka harus persiapan anggur yang banyak. Pasti dong pemimpin pesta atau sekarang WO-nya ya. Tanya dong. Betul gak? Lea? Iya misalnya Lea ini. Mau ngundangnya berapa orang? Ya gak banyak lah, cuman 2.000. Oke, 2.000 berarti 1.000 undangan ya. Digital semua sekarang kan konfirmasi kehadiran kan. Kamu harus siapinnya begini. Ya minimal kamu harus siapinnya itu 1.750 piring. Minimal. Ya yang lain gak hadir atau sebagainya. Cek dulu jauh-jauh itu gak. Sama dengan perkawinan di Kana. Ya, biasanya orang perkawinan di Kana itu mereka siapin anggurnya yang bagus dulu. Lalu nanti kualitasnya makin menurun. Supaya apa? Supaya orang tidak mabuk. Tapi Yesus kasih yang terbaik. Alias apa? Bikin orang mabuk. Itulah Tuhan kita. Dia mau engkau dan aku mabuk cinta.
Tahu mabuk cinta? Monik udah mabuk cinta belum sama Surya? Hah? Jangan minum Panadol. Udah mabuk cinta belum? Udah, lama amat jawabnya. Masih mikir dulu, mabuk gak ya? Jangan-jangan setengah mabuk. Surya udah mabuk cinta belum? Hah? Mantep dia lo Monik, keren. Ini kan lagi pacaran kan mau menikah nih. Udah mabuk cinta ya? Dan terus mabuk ya? Sampai nenek-nenek kakek-kakek ya? Jangan sadar. Kalau saya bilang mabuk, lawannya sadar. Mabuk kan tidak sadar. Itulah Tuhan. Jangan pernah sadar keberadaanmu. Jangan pernah sadar, kok saya bisa kawin sama dia ya? Jangan sadar itu. Kamu waktu ngomong begitu, roh cerai masuk. Roh selingkuh masuk. Ingat suami istri. Ya, lihat ya. Mereka makan, mereka jadi perjamuan kasih, mereka bawa masing-masing makanan. Lu ingat ya, pernah kita perjamuan kasih ya, masih di blok B yang kalau saudara di blok B ya. Ingat ya? Ya, bawa masing-masingnya sukarela ya. Ya ada yang bawa bakmi goreng, ada yang bawa sop ayam, ada yang bawa capcay, oke? Ya udah, kita doa kita makan sama-sama. Tapi di sini juga sama kan. Cuman sebagian orang karena dia rakus, saudara, dia makan sendiri, asik sendiri. Bisa lihat, orang kalau di pesta pernikahan coba lihat. Kelihatan. Belum apa-apa sudah nongkrong. Di depan apa? Kambing guling. Padahal pengantinnya jauh, dia cari di pondok kan pojokan. Pendeta lagi doa di sana, dia sudah bersiap-siap dan berjaga-jaga. Enggak nyinggung, nyindir aja. Kita datang kan buat pengantin. Kok datang buat makan sih? Itulah mental miskin. Saya beberapa kali saya nggak makan karena terlalu banyak crowded tempatnya saudara. Saya salam sama pengantin, saya pulang. Jangan lupa kasih angpau. Nggak kasih juga nggak apa-apa. Protes yang mau kawin enak aja. Kalau semua yang dengar khotbah begini nggak ada yang kasih dong, nggak balik modal. Jangan kawin kalau mau cari balik modal. Gampang kan? Kamu mau cari balik modal jangan kawin. Gak usah kawin. Enggak gitu kok. Gampang mau kawin gak usah ada konsumsi juga gak apa-apa diberkati udah. Datang ke rumah juga boleh. Gak usah pakai baju pengantin kok. Om saya mau kawin om. Gue berkati udahlah. Kalau mau persiapan tinggal keluarin surat. Gampang kan? Simple jangan bikin susah. Ayo. Udah ngantri. Buru-buru salam sama pengantinnya. Buru-buru, makan dulu. Nanti lupa salaman juga. Saya nggak bahas salamannya. Tapi cek hati kita. Kalau nggak dapat makan, di grup ramai. Sepedas mulut netizen. Ada restoran baru buka di Setelah 8, saya lihat. Sepedas mulut netizen. Mulut netizen itu memang pedas. Ya, kenapa? Karena belum ada Yesus. Kalau ada Yesus kita nggak ada urusan sama orang lain. Nggak ada makanan, kita datang ke pernikahan bukan buat makannya kan. Betul nggak? Nah, pulang aja mampir di mana kek. Makan berdua. Kasih lilinnya Gris. Nikmat. Daripada ini tempatnya udah kecil, dosa-dosakan. Saya pernah lihat orang ambil sate dari ujung dia. Waduh. Iya dari ujung. Wow. Ambil sate bro, 10 tusuk. Lalu kan ada sambalnya, kena yang lain. Lihat. Saya pulang. Ayo. Sadar dong. Ya udah memang kita nggak mau pergi, ya nggak usah pergi, udah gampang. Ini ngapain siapin perut yang lapar itu saudara. Ini loh sama kan. Mereka perjamuan kasih tapi beberapa orang rakus. Sampai mereka mabuk, mereka kekenyangan. Yang lain gak bisa makan. Ada adat beberapa daerah lebih mengerikan lagi. Mereka datang bukan hanya orang datang, bawa plastik. Betul gak Iren? Bawa plastik. Kalau enggak tanya tuan rumahnya, bungkusnya ada enggak? Ini ciri mental miskin. Kalau saudara dikasih bungkusan beda loh.
Kalau saudara udah bawa dari rumah atau hatimu nunggu, dibungkus kayak ini satenya enak, hauce. Mental. Makanya orang punya mental begini nggak bisa menikmati Yesus, nggak bisa kelimpahan, nggak bisa terus sampai tua loh. Sampai tua kalau dia nggak bertobat, coba lihat barang sedikit dia simpen. Ya, lihat orang-orang tua yang suka simpen makanan. Karena dulunya dia miskin, dulunya dia susah. Lanjut ayat 22. Apa-apaan itu? Hai kalian yang rakus, makanlah dulu di rumahmu masing-masing. Dengan kelakuanmu itu kamu menghina jemaat Allah dan mempermalukan anggota yang miskin. Kalau sudah begini saya harus berkata apa? Saya hanya bisa menegaskan perbuatan kalian benar-benar tidak terpuji. Perbuatan kalian benar-benar tidak terpuji. Jelas ya, tidak terpuji. Ya udah, kalau lapar makan dulu di rumah. Udah makan aja udah. Nanti kalau di sana nggak ada makanan, udah nggak ada pusingnya kok. Nggak kita ceritain itu orang tuanya si pelit. Yang ngundangnya 1.000, dia siapin 500, ya berantem lah. Nggak usah, nggak perlu, ngapain. Itu orang tuanya tambah tertuduh loh saudara. Apalagi pengantinnya kalau tahu, waduh deg-degan. Dia gak konsentrasi salamnya. Karena ada berita konsumsi kosong, konsumsi kurang. Pernah terjadi gitu kan, dia gak konsentrasi loh. Ya lanjut. Ayat 23, perhatikan. Karena ajaran yang sudah saya berikan kepada kalian sama seperti ajaran yang saya terima dari Tuhan sendiri. Pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan kepada yang memusuhinya, dia mengambil roti. Ia mengambil roti. Dan bersyukur kepada Allah atas roti itu. Lalu dia menyobek-nyobek roti itu serta berkata, ambil dan makanlah. Inilah tubuhku yang dikurbankan demi kalian. Perhatikan, Yesus ambil roti. Tapi Yesus ngomong apa? Inilah, gak connect dong Yesus dong. Connect gak Marlina? Yesus kan ambil roti. Kalau mereka roti yang tidak beragi ya. Kalau yang pernah ke Israel tahu tuh pembuatan rotinya gimana. Pernah lihat deh, langsung kita biasanya diajak ke tempat pembuatan. Makan roti lahiriah kan. Tapi kenapa Yesus bilang inilah tubuhku. Lihat. Kita makannya di depan kita, Tuhan berkati berkat jasmani ini untuk kekuatan tubuhku. Tukang becak di depan ruko saya, saudara, dia makan, dia nggak doa, dia sehat. Ayo orang Kristen jangan sok. Kita nggak tahu nih. Makanya hari Tuhan gubrak. Setiap makanan kita itu tubuh Yesus. Kita sedang makan daging Yesus. Dan itu benar-benar makanan Tuhan bilang. Lakukan itu untuk mengenang aku. Kalau kita udah tahu gini, kita gak sembarangan makan dong. Makannya jeroan, makan yang suka lemak-lemak. Satenya cari yang lemak, saudara. Lalu pasang ring di jantungnya. Kan Pak, Tuhan menghendaki. Alkitab perjanjian lama aja menulis lemak-lemak jeroan itu dibakar. Untuk mengharumkan Tuhan. Saya juga bingung, kok bisa ya Tuhan kan roh. Kok dibakar lemaknya buat mengharumkan Tuhan? Aneh. Tapi itu ada indikasi buat kita, bukan makanan kita. Tapi kita akan cari pembelaan. Di Bangka itu terkenal namanya bubur babi, cufung moy. Cufung itu darah babi, moy itu bubur. Itu terkenal. Dulu kalau mau besok Imlek, kami potong babi saudara. Papa saya tukang masukin goloknya, pedang, saya tukang pegang. Pus masukin, taruh di ember, kasih garam, darahnya beku, dimakan. Tapi Tuhan bilang apa? No. Coba saudara panas dingin, saudara ke lab, yang diambil apa? Darahnya, betul enggak? Dicek kan darahnya, kena tipes enggak? Atau kena
Demam berdarah enggak? Trombositnya dicek, leukositnya dicek, itu enggak? Kok darah? Berarti di darah itu apa? Sumber virus. Oh Pak, hari ini kan kita mau ke tubuh Yesus. Bukan begitu bro, sis. Ya. Bukan begitu. Kita tahu itu gak baik buat tubuh kita, kenapa ngerusakin tubuh kita? Yang lebih konyol lagi, kita kantongin obat kolesterol. Kita kantongin obat darah tinggi. Kita kantongin, habis makan itu atau sebelum makan, kita makan dulu. Atau orang kalau udah diabetesnya tinggi, insulin dulu suntik. Ini namanya kekonyolan hidup. Harusnya kita nggak perlu ada suntik insulin. Harusnya nggak ada. Nggak ada tuh darah tinggi dok. Nggak ada itu kencing manis dok. Kalau pola hidupnya dirubah. Dulu saya pernah tegur seseorang, jangan minum itu. M150, bisa. Bisa mati. Tapi Pak kalau saya minum itu langsung, wow. Iya seger kan. Tapi bohong. Extra jos. Sekalian saya sebut aja udah. Susah saya bandingin nanti kalau nggak disebut. Supaya kita tuh terbuka. Dulu saya pernah sampaikan, hati-hati. Jangan hatimu kosong. Kalau hatimu kosong, ini akan masuk nih es krim ini. Karena setiap ruko kosong dia masuk. Tahu kan? Tapi sekarang drop kan. Saya pernah dengar franchise-nya aja 600-an juta sampai 700 juta. Ini untuk membuka kita aja. Saya kasih contoh untuk membuka kita. Kalau nggak ada contohnya kita kan nggak terbuka. Tapi kita kasih anak kita, kita kasih anak kita, kita kasih anak kita. Pak mampunya beli ini. Iya. Gak usah beli. Kan gampang. Sekolah anak kami dulu tidak ada kantin di sekolahnya. Bagi saya wow. Artinya Pak, orang tua harus masak. Buat bekal anaknya. Betul gak? Tapi anak-anak saya cerita. Kalau pulang, waduh Pak si itu. Tiap hari maminya masuk mie instan. Si itu nugget. Si itu makanan-makanan kaleng semua. Tapi Pak kan sudah ada diukur gini-gini. Kalau kita terus cari pembelaan dan pembelaan. Itulah kita, itulah saya. Tidak pernah mau dengar Tuhan ngomong apapun. Kalau udah sakit, kita doanya Tuhan, oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Bohong. Tuhan perintahkan sama Adam apa sebelum ada Hawa. Adam, pelihara dan rawat taman ini. Pelihara dan rawat tubuhmu ini bait roh. Kemarin saya di Manado. Tidak ada satu teman saya atau pendeta Manado berani tawarin saya makan RW alias anjing. Tidak ada. Kucing aja mereka sikat loh. Tikus aja mereka sikat. Tapi bukan tikus got menurut mereka. Tikus hutan. Bisa aja deh tikus kota masuk ke hutan. Bisa kan? Bisa. Semua dia sikat. Kecuali kursi sama mejanya. Yang kaki 4 semua disikat. Lihat. Teman saya pernah jatuh stroke di pangkuan saya. Laki-laki tentunya. Ketika kami ketemu di acara Natal di Modern Land. Modern Land apa? Dino. Tanggal 13 Januari. Saya lupa tahun berapa. Sudah lama gak ketemu kita cas. Hei, lagi di toilet nih sebelum masuk ke ruang ibadah. Karena acara Natal bersama BPD. Tiba-tiba waktu keluar. Dia bilang gini. Waduh saya pusing dulu. Langsung bruk jatuh. Saya peluk. Enggak saya pegang. Supaya saya bilang teman, kita angkat. Langsung kami pindahkan ke rumah sakit sebelahnya. Mayapada dulu. Sekarang honoris ya. Stroke kena. Beberapa tahun kemudian meninggal. Saya tanya dong istrinya. Kok bisa kena stroke? Ya Pak. Tanggal 31 kemarin. Ini kan tanggal 13 Januari kan. Tanggal 31 kemarin kita tutup tahun. Menyambut tahun baru. Ayo kita pesta.
Itulah kita. Ulang tahun, ayo kita pesta. Pesta, pesta. Itulah kita, masih banyak keinginan pesta, pesta, makan, makan, makan terus. Terus kenapa Bu? Kami masak RW satu kuali gede. Jemaat cuma beberapa puluh nggak habis. Sisanya satu panci, taruh di kulkas. Tanggal 1 panasin semangkok. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 13 aja itu kan acaranya malam. Masih tetap tadi makan. Jeger, pecah pembuluh darahnya. Bukan hanya satu, beberapa orang juga sama. Ingat, tolong jangan salahkan Tuhan. Saya sudah saksikan, saya ketemu di Manado kemarin, seorang hamba Tuhan usia 35 tahun, kena stroke. Gini kan, saya tanya, bro, masih muda kok kena stroke? Bukan sekarang Pak, sudah 20 tahun yang lalu. Wah. Usia 15 tahun. Betul gak dokter? Stroke gak mengenal usia. Sekarang jangan stroke. Diabetes tidak mengenal usia. Semua penyakit gak mengenal usia. Perhatikan. Perhatikan cuaca kita saat ini. Gak ada lagi musim hujan, musim panas. Tidak ada lagi. Betul gak? Di Tangerang Selatan, di Pamulang, hampir tiap hari hujan. Hampir tiap hari. Senin kemarin saya ke Melati Mas, saudara. Datangnya masih aman. Hujan gede, saudara. Waktu saya mau keluar, wah, kan Melati Mas turun ya. Itu air segini tingginya. Wah. Keluar BSD, macet total. Saya mau ke Pamulang. Terus di BSD. Belok kanan, ITC BSD, ke arah ke sana, Ocean Park. Saya luruskan. Tiba-tiba ada mobil kontraflow. Harusnya kan di sebelah sana kan, itu kan beda jalur, kontraflow. Kaget dong kita yang sebelah kanan kan, mesti minggir kan. Saya buka kaca. Saya buka. Kenapa Bu? Nih ibu-ibu nih. Hawa, manusia terkuat di bumi. Lawan arah loh dia sendiri. Pak, di sana banjir Pak, airnya tinggi, cepat balik. Saya nggak balik. Yang ikut dia bukan satu, banyak. 1 kilo ada Grace. Penuh. Termasuk mobil polisi ikut dia juga. Kenapa? Kabar burung. Saya jalan terus. Kenapa? Saya pikir enggak hujan sedikit gitu. Masa banjir? Tahu gak di depan? Lancar. Jangan dengar kabar burung. Itu bohong. Makanya kan jangan banyak dengar hoaxnya banyak. Kita lebih percaya berita di TV. Kita lebih percaya YouTube. Kalau minggu kemarin saya bilang kita lebih percaya ChatGPT daripada Tuhan kita. Saya enggak anti. Saya tidak anti, ingat. Ada yang bilang, Pak saya bisa, silakan. Kita gunakan teknologi itu netral, silakan. Tapi lo sikap hatimu lo. Kalau kau udah terbiasa gitu. Kok nggak katanya dokter lagi kok. Nggak dibutuhkan lagi dok. Sudah ada jawaban di situ semua. Demam berdarah. Level 1, level 2, level 3. Ada semua keluar. Boleh rawat di rumah kalau level 1. Dia kasih tahu trombositnya segini jumlahnya. Keadaannya gini. Kalau udah masuk level 3 harus buat rumah sakit. Kita nggak lagi tanya Tuhan. Tuhan kenapa sih gini? Ngomong dong. Kita lebih percaya ChatGPT. Kita lebih percaya handphone kita. Makanya apa? Saudara tahu, handphone ini mengalahkan Tuhan. Hebatnya. Dia bukan hanya mengalahkan telepon rumah nggak ada lagi. Wartel nggak ada lagi. Koran nggak ada lagi. Betul nggak? Kamera nggak ada lagi. Kecuali fotografer profesional. Kalau yang kita biasa-biasa kan lebih keren. Betul nggak? Langsung jadi. Ayo. Teknologi itu meniadakan Tuhan. Makanya Helmi Yahya pernah berkata begini, semua ini diciptakan Tuhan, selebihnya sama Cina. Padang gurun dia bikin jadi hijau James. Dia bikin matahari buatan. Di kota mana tuh Ripka? Cuanjing ya. Guanjing ya. Chongqing, pokoknya Changqing lah.
Jangan anjing gitu ya. Wah, orang berlomba-lomba berusaha korban dari kota di atas kota di atas kota. Bangga. Itu ingat nggak dengan Menara Babel? Kita lupa, sekarang orang balik lagi bangun Menara Babel. Tunggu aja Tuhan turun menyerahkan kita. Baru kita, ternyata bohong semua. Bohong semua. Yang kamu foto dibilang, wah seneng lo, taruh IG, taruh Facebook, keren, bohong. Yang nyatanya di hatimu. Lanjut. Dengan cara yang sama, sesudah makan dia mengambil cawan berisi air anggur dan berkata, darahku ini menandakan bahwa perjanjian yang baru antara Allah dan manusia sudah disahkan. Setiap kali kalian minum anggur seperti ini, lakukanlah untuk mengenang aku. Dia ambil air anggur lahiriah, itu makanan, itu minuman mereka, ayo. Dia minum air anggur, kok dibilang darah? Anak-anak ke toko, saya bawa mereka. Masing-masing toko bisa 5-6 liter air. Dan saya siapkan di sana aqua galon. Kalau kurang kalian isi. Kalau di rumah air filter. Samping Indomaret gede. Di Pamulang tuh seder ruko tuh makanan minuman penuh. Kalau mau ke Pamulang silakan. Ramai banget. Tapi saya bilang, bawa air minum ini. Kalau tentara tidak akan pulang sebelum musuh habis. Dan saya bilang, jangan pulang kalau air minum belum habis. Mah, jangan males mah. Mie instan, mie instan, mie instan. Semua instan. Saya kalau cari kopi, saya tanya warung itu, ada kopi tubruk enggak? Enggak ada, adanya instan, enggak usah. 3 in 1. Kopi, gula, creamer. Enak, iya. Tapi ginjalmu menolak. Enggak hari ini menolak, nanti. Jangan, oh ini kan darah Yesus Pak. Anak muda yang 15 tahun dia stroke. Sekarang kemarin ketemu saya 35 tahun. Saya tanya, kenapa kamu bisa stroke? Saya minum minuman Pak. Orang Manado minumnya cap tikus. Cap tikus itu bukan dari tikus loh. Bukan. Dia dari pohon aren, disadap airnya, lalu dipanasin, uapnya itu loh diambil. Kayak orang Bangka. Ya kan? Orang Bangka kan dari beras kan. Yang jadi arak, jadi ciu itu kan. Ayo, tubuh kita bait Allah. Tapi kalau mau lanjutin ya silakan. Tapi kalau nanti udah pasang ring, jangan nyalain Tuhan. Sebelah 6, kiri 6, kanan 6, kiri 6, 12. Satu lusin Pak, seperti murid Tuhan Yesus. Ada seseorang sudah belasan ring, tetap dia masih merokok. Dia bilang ini, gue mau tahu bener gak rokok membunuh. Tapi udah pasang belasan ring. Itu konyol namanya. Itu menantang namanya. Ingat ya. Fik, kalau ada yang datang udah pasang gitu ya. Gak usah ditumpangin tangan Fik. Gak usah didoakan. Suruh bertobat aja udah. Ubah pola makan, ubah pola minum. Udah gampang. Orang tanya saya, Pak kenapa kok badan lu perutnya kok gak maju ke depan? Teman saya udah banyak maju ke depan. Gerejanya belum maju, perutnya udah maju. Saya bilang saya gak tahu. Saya gak ada diet ini, enggak. Ya saya olahraga sekarang jalan kaki tanpa sandal. Ini keliling aja nih. Satu keliling 350 meter. Kadang-kadang 10, 12, 15 berdua. Kotor kakinya ya gak apa-apa tinggal dicuci. Masuk salon aja pedicure, selesai. Tapi gak mau saya, besok jalan lagi. Ya kelola dong tubuh kita. Rawat. Roh jiwa tubuh itu komplit.
Three in one yang gak bisa dipisah. Banyak orang hanya ngelawat tubuhnya aja gitu. Enggak, seluruhnya, tiga-tiganya perlu. Itu yang dinamakan apa? Persembahan tubuhmu kan. Roma 12 itu. Betul gak? Persembahan tubuhmu yang hidup, kudus dan berkenan. Saya tidak izinkan di mulut saya masuk soft drink. Saya tidak izinkan. Apa kayak namanya yang si badak kayak, si kerbau kayak. Memang enak. Tapi saya nggak izinkan mulut saya masuk. Kalau toh disuruh coba dikit aja, udah. Udah makan jeroan, udah makan lemak-lemak. Pesannya apa? Es teh manis. Itu. Esnya itu pengikat dari lemaknya. Betul gak? Ini ada pendamping saya dokter, kok kita tanya aja bener gak? Tapi Pak haus, iya. Ini lagi panas-panasnya memang haus. Tapi yuk, minum aja air putih yang Tuhan sudah siapkan. Ini kan, bukan hanya mau mengakhiri darah Yesus ya, tapi mesti lihat dulu dong. Lanjut. Ayat 26. Nah, sesuai perkataannya itu, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, artinya kita sedang memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai dia datang kembali nanti. Ya, terus. Jadi kalau dalam perjamuan kudus seseorang makan roti dan minum anggur dengan cara yang tidak menghormati Tuhan, maka orang itu berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu periksalah diri kalian masing-masing sebelum kamu makan roti dan minum air anggur perjamuan, untuk memastikan bahwa kamu menyadari pengorbanan Tuhan Yesus yang dilambangkan dalam roti dan anggur itu. Sebab jika kamu makan roti dan minum anggur perjamuan kudus tanpa menyadari pengorbanan Tuhan, kamu mendatangkan hukuman atas dirimu sendiri. Oleh karena itulah banyak di antara kalian yang sering sakit, lemah, bahkan mati. Perhatikan, sakit, lemah, dan mati. Sakit, lemah, dan mati. Jangan dong, jangan mati sebelum waktunya mati. Mati stroke tulisnya, telah mengakhiri pertandingan yang baik. Gimana pertandingan yang baik? Ayo kita jujur, baik enggak? Enak baik enggak? Jangan ditulis di batu nisannya nanti. Pakai ayat-ayat segala, telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini mah bukan baik dong. Bisa anak SD juga mengerti baik atau enggak aja kan. Tapi kan kita pakai ayat sembarangan, ngebuat apa? Lanjut, 2 ayat lagi. Bila kita memeriksa diri masing-masing dan menyadari arti perjamuan itu, kita tidak perlu takut kena hukuman Tuhan. Ya. Namun sekalipun Tuhan menghukum kita, sebetulnya hukuman itu bertujuan untuk mendidik kita, agar kita tidak dibinasakan bersama orang-orang duniawi. Saya ingat Jacob atau Deb pernah ajak makan steak. Pernah ya? Pernah kan? Di Tangsi. Steaknya murah banget ya. Saya kaget, loh kok seharga gini? Steak apa namanya itu? Apa? Meltik. Udah masuk, udah pesan kan. Loh, saya bilang, terakhir kali ajak papa makan di sini. Tahu meltik? Sapi yang disuntik gitu, betul kan? Biar cepat gede. Saya bilang, terakhir kali kamu ajak saya makan di sini. Jangan pernah ajak. Ya ayo dong. Ya kita memang gak bisa menghindar lagi hidup nih kok. Ayam juga disuntik, semua juga disuntik kan. Tapi minimalisasi. Sayur juga pestisida, semuanya nggak ada lagi memang kok. Semuanya betul nggak? Semuanya kan udah kena racun semua. Tapi kalau kita masih ada pagi ini, lihat ini anugerah Tuhan buat kita. Apalagi pagi ini Tuhan melekin kita. Yuk semuanya ini rohani. Jangan main-main dengan hidup ini. Kita bukan hanya selesai hidup di dunia ini. Kalau kita hanya urusan hidup di dunia ini, kita nggak butuh Tuhan Yesus kok. Ya teman-teman kita, lihat keluarga kita, mereka yang nggak punya Tuhan Yesus tetap hidup kok, tetap sehat kok. Jangan ambil sampel, jangan ambil contoh, kakek saya perokok berat Pak, usianya 95.
kakek saya peminum berat Pak, usianya 101. Jangan kasih contoh yang begitu. Yang sakitnya lebih banyak, yang matinya lebih banyak. Jelas? Tapi untuk membela keinginanku kita kasih contoh gitu. Saya bisa jadi perokok kok. Papa saya perokok kelas kakap. Rokok yang linting itu loh. Bukan rokok kretek itu, bukan. Tapi saya lupa tahun berapa dia berhenti merokok. Bagi saya itu anugerah yang luar biasa. Tapi sadar dong. Tubuh kita bait Allah. Ya, tubuh kita tempat tinggalnya Tuhan Yesus. Yang boleh masuk tubuh dan darah Yesus saja. Itu asupannya, itu makanan, itu minumannya buat kita. Pola makan dijaga, pola minum dijaga, pola istirahatnya dijaga, pola olahraganya dijaga. Semua itu cukup. Sesuatu yang berkelebihan itu yang membahayakan kita. Kalau semuanya cukup enak kok. Capek ya tidur. Gampang. Capek jalanin terus, hajar itu. Ngapain gaji lu gede. Tapi tubuhmu hancur buat apa? Ayo sadar. Buat apa yuk? Saya mau tanya. Belum waktunya tua, udah tua. Udah sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit. Tadi Victor baru bilang, gak ada rumah sakit yang murah ya. Gak ada yang murah. Operasi apa kamu bilang tadi? Apa? Steril, berapa juta? 20 juta, steril doang, steril. Makanya kalau udah gak mau punya anak, lahir yang terakhir udah steril. Gampang kan langsung kan? 20 juta. Bagi yang banyak duit mah kecil Pak. Iya bagimu yang banyak duit. Yang gak punya duit 20 juta. Mau gak punya anak tapi gimana caranya? Kan steril. Vasektomi atau tubektomi. Laki-lakinya atau perempuannya yang disterilkan. Tapi tetap mahal kan. Ya saya bilang kalau murah gak bangun gedung begitu gede. Betul gak? Yang bekas Usada Insani tahu? Dino tahu? Bekas Usada Insani? Dina tahu? Sekarang gede kan. Bagus banget. Saya kapan besok seseorang itu. BPJS aja ruangannya gede, bagus, bersih. Saya bilang, wah keren nih manajemennya. Gimana dia bisa bangun gitu kalau murah? Ayo, sadari. Semua yang kita makan minum itu adalah tubuh dan darah Yesus. Tapi yang kita pikir dan kita pukul rata. Kita tahu kondisi tubuh kita. Saya tahu perut saya nggak bisa makan pedas. Kemarin di Manado saya bilang, saya nggak mau yang pedas. Kalau ada level 1 sampai 10, kasih saya level 1 aja. Jangan bilang cemen. Kita tuh kesel kalau orang bilang cemen. Oh ya udah, kasih level 14. Iya dia cuma level 10 paling tingginya. Cuman kan kita mau menunjukkan, gua nggak cemen. Iya ilah. Pusing amat. Perut gua kok. Kalau gua makan level 5 dia muteran pindah. Ngapain? Yang bilang saya cemen mah dia ketawa. Rasain lo. Yang bolak-balik toilet kan kita. Tidak semua yang orang hidangkan itu harus kau makan. Termasuk makanan dan minuman. Saya datang beberapa rumah, dia kasih keluarin es teh manis. Saya bilang maaf saya enggak es teh manis. Kalau mau teh tawar aja. Saya ngomong, dia kan enggak tahu. Oh gitu Pak, iya. Kalau mau bikin kopi buat saya, no sugar. Dikit aja. Dan pastikan yang tubruk ya. Jadi enak kalau ditubruk. Jangan nabrak. Yang instan itu yang nabrak. Tapi kan kita senang. Hari ini ya, Tuhan obrak-abrik kita. Supaya kita tahu semuanya rohani. Mari musisi, WL Singer. Tidak ada lagi di pikiran ini duniawi, ini rohani. Enggak ada lagi pemisahan. Tidak ada lagi. Ibu-ibu kau masak, kau mulai tahu hari ini. Oh aku masak di tubuh Yesus. Anakmu sakit, tanggung jawabmu bu. Makanya yang belum kawin belajar masak. Jangan kawinin anak orang.
Lalu engkau hanya pesan makanan terus. Siapa yang belum kawin? Oh ini. Belajar masak. Jangan masaknya Mandarin. Mama ajarin. Kalau dia nggak mau masak, jangan kawin dulu. Deborah kemarin saya suruh dia masak. Masak. Nih papa ada beli beet. Dia masak beet, saudara. Udah kan simpel masak beet kan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nanti saya minta Ibu Tiska, si Sutina, Elizabeth Sutina.